Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen bersama Ibu Wulan, Sarjana Teologia. Kami akan berbincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang dicari pria yang setia. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, judul perbincangan ini sangat menarik, seperti iklan atau seperti orang yang lagi dicari, wanted katanya, mungkin gitu. Tetapi sebenarnya apa yang Pak Paul mau sampaikan atau yang mau kita perbincangkan kali ini, Pak Paul? Topik ini keluar dari keprihatinan saya. Saya melihat terlalu banyak memang figur pria yang negatif. Nah, sedangkan kita ini sedang mempersiapkan generasi berikutnya. Nah, apa yang akan dilihat oleh generasi berikut ini nih? Apakah kita telah menjadi figur-figur yang positif buat mereka? Kita telah menjadi inspirasi bagi mereka? Apakah kebalikannya justru kita menjadi pengaruh buruk pada mereka? Ini pria ini maksudnya pria yang sudah dewasa ya Pak Paul ya? Betul, maksud saya adalah kita ini pria-pria yang sudah dewasa. Pak Paul, pengamatan Pak Paul itu sejauh mana Pak Paul lakukan terhadap lingkungan itu? Mungkin yang pertama, ya saya ini terpengaruh oleh kasus-kasus yang saya tangani ya. Terlalu banyak yang saya lihat ya dalam konseling saya, kasus di mana ya masalah muncul karena ayah-ayah yang tidak melakukan tugasnya dengan baik. Pria-pria atau suami-suami yang tidak melakukan kewajibannya dengan baik. Dan telah membawa korban yang besar ya. Baik itu pada istri mereka ataupun pada anak-anak mereka. Dan cukup banyak di antara anak-anak ini yang sampai dewasa harus menanggung akibat perbuatan ayah-ayah mereka itu. Citra negatif yang seperti apa sih yang Pak Paul maksudkan, Pak Paul? Misalkan yang umum ya, Bu Wulan, misalkan tidak setia, ya itu salah satu yang cukup sering saya lihat, atau kasar ya, marah itu, atau semena-mena, seenaknya ya, atau mau menang sendiri ya, waduh susah sekali untuk mengalah, pokoknya kehendaknya yang harus dituruti. Nah ini juga yang cukup sering saya lihat adalah mementingkan diri dan tidak memikirkan orang. Ya, itu kan ciri-ciri egoisme seseorang gitu Pak Paul ya? Iya, betul sekali. Nah, Pak Paul, apakah itu bukan karena terbawa sejak masa mudanya sebelum dia menikah atau sebelum dia menjadi dewasa? Bisa jadi. Jadi ada sebagian pria dibesarkan dalam keluarga yang memang buruk ya. Jadi mereka melihat figur ayah mereka seperti itu kepada ibunya, kepada mereka. Tapi malangnya adalah mereka bukannya belajar untuk tidak menjadi seperti ayah mereka, malah mereka akhirnya mengikuti jejak ayah mereka. Mereka menjadi orang-orang yang menjajah ya, saya katakan menjajah keluarganya. Benar-benar memakai istri untuk mencapai kehendak atau keinginannya. Menindas anak kalau anak itu mulai menyuarakan pendapatnya. Dan juga saya kira penyebab keduanya adalah pria sangat-sangat rapuh dalam hal harga diri, gengsi, egonya. Tidak boleh ego itu atau harga dirinya tersentuh. Kalau tersentuh, marah, tersinggung. Dan menggunakan cara yang keras, yang kasar untuk menunjukkan bahwa dia tetap yang berkuasa. Jadi, saya kira ada faktor ego juga ya, yang nggak bisa disentuh. Dan faktor ketiga saya kira adalah ini ya, konsep bahwa pria itu tuh sebagai kepala keluarga. Nah malangnya konsep Alkitab yang begini indah ditafsir dan dipahami secara keliru oleh para pria ini. Kepala keluarga berarti seperti raja di mana ya kehendaknya harus dituruti, kata-katanya ibarat titah yang harus dipatuhi oleh semuanya. Dia tidak mengerti bahwa yang Tuhan maksud kepala adalah kepala yang sangat mengasihi tubuhnya, anggota tubuhnya. Tuhan Yesus itu adalah kepala
ya, kita ini jemaat adalah anggota tubuhnya. Dia mengorbankan hidupnya bagi kita. Nah, itulah konsep kepala yang sebetulnya termaktub dalam konsep kepala keluarga di Alkitab. Tapi kebanyakan pria tidak mengerti, anggapannya kepala adalah ya seperti bos dan harus orang-orang di rumah mengikuti kehendaknya. Iya, apakah ada citra negatif yang lain gitu Pak Paul? Yang lain lagi misalkan kejam ya. Sebagian pria itu bisa sangat kejam sekali ya, yang saya perhatikan. Bisa menyiksa anak-anaknya, menyiksa istrinya tanpa rasa belas kasihan sama sekali. Ada juga yang penipu ya, tidak jujur, tidak bisa dipegang perkataannya karena tidak ada keterbukaan. Yang lainnya berkedok kebaikan ya untuk mencapai maksudnya. Kalau ada maksud tertentu bisa ke gereja ya, bisa sopan, bisa santun. Tapi ya untuk maksud tertentu itu saja. Yang lainnya lagi yang saya kira cukup umum, tidak rohani. Maka di gereja saya kira lebih banyak wanita daripada pria. Pria tidak begitu tertarik dengan Tuhan atau hal-hal rohani. Yang lainnya yaitu tidak bisa menguasai diri, kalau mau marah, meledak, hajar, pecahkan barang, tonjok, dan sebagainya. Dan ini lagi yang satu ini, mudah jatuh ke dalam pencobaan. Jadi pria diidentikan dengan kelemahan sebetulnya, bukan dengan kekuatan. Kekuatannya pria diidentikan dengan kekasaran, kekejamannya, dan ketidakmampuannya dia menguasai diri sehingga jatuh terus-menerus ke dalam pencobaan. Itu malah ya menambahkan label kelemahan pada pria. Nah, inilah saya kira contoh atau citra yang beredar di sekeliling kita. Dan anak-anak kita harus menyaksikan model-model atau citra-citra yang negatif seperti ini. Pak Paul, dengan kriteria yang tadi Pak Paul sebutkan, saya teringat pada beberapa pengalaman tanda kutip ganjil gitu ya yang saya temukan begitu. Ada beberapa pria yang berbeda sekali waktu di rumah dengan di luar rumah gitu, di kantor misalnya. Ada yang di rumah memang sangat kasar terhadap istri dan anak, tetapi di luar rumah bisa sangat baik, sangat sopan sekali. Dan saya pernah juga menemukan di kantor begitu ya, dia sangat galak gitu loh. Salah satu guru saya dulu waktu saya kecil galak sekali terhadap semua murid-murid. Tetapi saya pernah dikasih tahu oleh salah seorang teman saya, dikatakan, jangan salah loh, bapak ini kalau sama istrinya, wah baik sekali, lembut sekali. Coba deh sekali-sekali kamu lihat kalau pas dia ajak istrinya, berbeda sekali dengan waktu kalau di kelas begitu. Nah itu bagaimana ya Pak? Kok penampakannya bisa kontras seperti itu ya Pak Paul? Kalau untuk yang kedua, jawaban saya adalah kemungkinan memang si bapak guru itu tuh ya melihat diharuskanlah ya dia itu tuh berwibawa dan wibawa di hadapan murid diidentikan dengan galak ya sehingga anak-anak takut kepadanya. Tapi sebetulnya ya dia bukan orang yang keras atau kasar. Dia menggunakan perilaku galak hanya untuk ya melancarkan kewajibannya sebagai guru. Nah, yang pertama yang tadi Ibu Wal munculkan adalah kenapa kok ada pria yang baik kepada orang, sabar kepada orang. Nah, tapi terhadap keluarga sendiri galak setengah mati. Sebagai contoh lain yang kadang-kadang saya temukan, kepada orang lain royal setengah mati ya, berani keluarkan uang. Kalau sama keluarga sendiri setengah mati pelitnya. Setiap sen dihitung dan anak-anak nggak bisa beli ini, nggak bisa beli itu, istri nggak bisa beli apa-apa. Benar-benar dipegang keras-keras itu uang. Nah, kenapa begitu? Saya duga karena dia perlu menampilkan citra sebagai pria yang baik, yang patut dihormati. Dan ya bagi dia royal atau apa di luaran itu adalah untuk kepentingannya. Nah ini memang masuk lagi ke dalam citra yang tadi kita sebut, mementingkan diri sendiri. Nah begitu dia di rumah, diri aslinya yang keluar, dan diri aslinya adalah memang dia super pelit. Nah kalau begitu Pak Paul, sebenarnya apa yang Tuhan Allah harapkan dari kita itu sebagai pria-pria Kristen ini khususnya menghadapi kenyataan yang seperti itu Pak? Ada beberapa yang ingin saya bagikan Pak Gunawan. Yang pertama adalah saya kira sudah tentu ya harus ini. Pria Kristen haruslah pria yang rohani ya. Yaitu artinya mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya. Dan takut akan Tuhan.
Nah ini nih saya kira kualitas yang makin hari makin langka. Banyak pria yang tidak lagi mengutamakan Tuhan, tapi mengutamakan dirinya sendiri. Dan terlalu banyak pria yang tidak takut akan Tuhan. Tidak ada yang dia takuti lagi benar-benar. Sehingga dia menjadi Tuhan dalam hidupnya. Nah ini yang berbahaya. Jadi rohani berarti ya mengutamakan Tuhan dan takut akan Tuhan. Sebagai contoh di Alkitab ada seorang anak Tuhan yang seperti itu. Namanya adalah Yusuf, ya. Yusuf waktu masih usia belia ya digoda, diminta untuk berhubungan seksual dengan nyonya majikannya ya. Nah, tapi dia menolak. Dan alasannya dia menolak sangat indah ya, sangat rohani. Yaitu dia berkata, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Ini dicatat di Kejadian 39 ayat 9. Sejak usia belia, Yusuf tahu Tuhan mengawasinya. Dan dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Tuhan. Dengan kata lain, dia takut akan Tuhan. Dan dia mengutamakan Tuhan. Kalau dia hanya mementingkan dirinya, dia akan menuruti kemauan majikannya. Bukankah itu adalah keuntungan baginya? Tapi dia takut Tuhan. Dan dia mau mengutamakan Tuhan. Dia tidak mengutamakan kepentingan dirinya. Nah, saya kira Pak Gunawan, Ibu Wulan, kita perlu melihat lebih banyak pria-pria yang rohani. Yang seperti Yusuf, mengutamakan Tuhan dan takut akan Tuhan. Nah itu langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang pria gitu Pak Boleh? Apakah cukup dengan dia sering ke gereja, terlibat dalam pelayanan, atau apa hal yang lain Pak? Saya kira yang penting nomor satu, dia harus mengenal Tuhan. Tidak bisa hanya mengenal Tuhan berdasarkan khotbah yang didengarnya saja. Dia harus bergaul secara langsung dengan Tuhan. Artinya apa? Dia membaca firman Tuhan, dia merenungkannya, dan di dalam kehidupannya dia mencoba melakukannya. Tidak dilihat orang, mungkin tidak akan dipandang oleh orang, tidak ada yang bisa tahu dia melakukan apa, tapi di dalam kesendiriannya dia melakukan firman Tuhan itu. Nah, ketaatan-ketaatan yang kecil itu akan melahirkan ketaatan-ketaatan yang besar. Mengutamakan Tuhan dalam hal kecil, akhirnya membuat dia bisa mengutamakan Tuhan dalam hal besar. Takut akan Tuhan dalam hal kecil, akhirnya membuat dia takut akan Tuhan dalam hal-hal yang besar. Nah sebenarnya apa Pak Pol yang membuat seseorang pria itu kebanyakan kurang tertarik dengan hal-hal yang rohani? Kebanyakan memang bagi pria, pembicaraan rohani itu tuh tidak praktis. Nah di sini saya kira ya tanggung jawab kita inilah sebagai pelayan-pelayan Tuhan untuk menerjemahkan berita Tuhan secara praktis. Ya, karena pria menginginkan sesuatu yang ada kaitan langsung dengan kehidupan, dengan kenyataan di lapangan lah begitu. Nah, kalau kita membicarakan sesuatu yang terlalu idealistik ya, tidak bersentuhan dengan tanah ya. Nah, bagi mereka, ya ini tidak ada artinya, ini omong kosong. Jadi, tugas kita lah sebagai pelayan Tuhan untuk menerjemahkan firman Tuhan keping demi keping, langkah demi langkah, sehingga si pria tahu bahwa ini sesuatu yang bisa dilakukannya. Pak Pol, tadi kriteria yang Pak Pol jelaskan kan jadi istilahnya dibedakan antara yang negatif, yang tadi di pendahuluan, sama yang belakangan ini kan yang Kristiani begitu. Apakah itu berarti kalau yang negatif itu melekat pada orang-orang yang bukan Kristen gitu Kak? Karena dalam realita sebenarnya yang kita juga melihat gitu kan, orang Kristen banyak yang semena-mena juga kepada istrinya, yang kasar, yang tidak setia begitu Pak Paul. Saya setuju sekali Ibu Wulan. Jadi citra negatif itu bisa dilabelkan juga pada sesama orang Kristen. Karena mereka bisa memanggil diri Kristen tapi belum tentu takut akan Tuhan. Belum tentu mengutamakan Tuhan. Lahir baru gitu ya. Belum tentu lahir baru. Jadi memang yang penting adalah bukan label, bukan pengakuan, tapi perbuatannya itu. Ya. Apakah ada hal yang lain Pak Pol? Yang lain adalah rendah hati, Pak Gunawan. Tadi kita sudah membicarakan tentang ego ya, gengsi dan sebagainya. Ciri-ciri yang melekat pada pria. Nah, pria yang dicari dewasa ini adalah pria yang rendah hati ya.
Artinya bersedia mengakui dan belajar dari kesalahan, ya, bersedia meminta maaf, misalkan begitu ya. Kenapa? Sebab terlalu banyak saya mendengar dan melihat, saya yakin Pak Gunawan dan Bu Wulan pun juga sering menyaksikan betapa pria itu tuh susah mengakui kesalahan. Susah berkata, memang telah saya lakukan kesalahan ini. Cenderungnya pria kalau berbuat kesalahan apa? Berdalih. Ya, kemudian melemparkan tanggung jawab kepada orang lain. Dan kalau bisa dia akan putar balikan sehingga dia jadi tidak salah, orang lain jadi salah. Nah, itu yang seringnya terjadi ya. Dan nah ini nih, minta maaf. Wah, ilah. Lidah itu seolah-olah kaku kalau harus meminta maaf. Mari kita belajar dari hamba Tuhan bernama Daud ya. Raja Daud seorang yang sangat populer, seorang yang sangat berkuasa. Tapi dia jatuh ke dalam dosa. Dia berzina dengan Batsyeba. Akhirnya Tuhan mengirim nabinya, Nabi Nathan, untuk menegurnya. Dan setelah Tuhan menegurnya, apa yang Daud katakan? Tidak ada dalih, tidak ada rasionalisasi, tidak ada berkelit ya. Daud langsung berkata, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Ini dicatat di 2 Samuel 12:13. Langsung setelah Nathan memberitahukan, inilah dosamu, kaulah orangnya. Daud hanya berkata, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Nah, saya kira kita mau melihat lebih banyak pria seperti ini, Bu Wulan, Pak Gunawan. Pria yang bisa mengaku salah, bisa berkata, saya mau belajar dari kesalahan saya, dan gak cari kambing hitam, ya, dan berani mengakui dan meminta maaf kepada orang yang telah disalahinya. Tapi ini kan sangat terkait dengan yang pertama tadi yang Mbak Paul katakan, kerohanian seseorang itu penting. Tepat. Nah, di dalam hal ini kalau dia memang tingkat kerohaniannya kita katakan begitu, memang belum mencapai taraf tertentu, untuk rendah hati kan memang sangat sulit, Pak Paul. Bisa jadi begitu. Jadi orang yang lebih rohani seharusnya memang lebih rendah hati, Pak Gunawan. Namun saya juga harus akui begini ya, ada orang-orang yang memang berhati besar. Jadi dia lebih berani ya mengaku salah. Dia mungkin tidak begitu peka dengan hal-hal rohani, tapi dia memang ya berhati besar. Nah, ini kita perlu keseimbangannya, rohani ya, tapi juga memang berhati besar sehingga berani mengaku kalau dia salah. Pak Paul, ada pengaruh nggak ya dari lingkungan atau budaya kita? Maksudnya nggak cuma Indonesia aja. Memang setiap anak laki dari kecil udah dibentuk dengan konsep bahwa laki-laki itu harus maco, harus jantan begitu. Sedangkan kalau rendah hati identik dengan lemah gitu. Nah, jadi memang anak-anak laki kebanyakan begitu, di luar kasus-kasus tertentu ya, yang memang tumbuh sebagai anak yang memang seperti itu, Pak. Paul, susah sekali untuk bisa rendah hati begitu. Sangat betul. Jadi ada pengaruh dari budaya ya, dan juga tuntutan bahwa pria itu sebagai pemimpin. Nah, sebagai pemimpin dia kan harus memimpin yang benar. Kalau dia kok berbuat kesalahan terus menerus, dia malu juga, dia kehilangan wibawanya. Jadi saya kira memang semuanya itu terkait ya. Nah, yang berikutnya ya, yang saya ingin bagikan adalah peduli dengan orang lain ya. Artinya apa sih? Artinya tidak mementingkan diri sendiri, melainkan memikirkan kepentingan orang. Nah, ini kita perlu ya mempunyai karakteristik seperti ini. Saya masih ingat sekali Musa, dia berdoa kepada Tuhan untuk umat Israel yang tengah memberontak. Tuhan siap menghukum orang Israel, tapi inilah doa Musa. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini, sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini, mulai dari Mesir sampai kemari. Dicatat di Bilangan 14:19. Kalau Musa hanya memikirkan dirinya sendiri, dia akan berkata, silakan Tuhan, jatuhkan api dari sorga, musnahkan orang-orang Israel ini, karena mereka sangat tegar tengkuk, tidak mau belajar, tidak mau bertobat. Nah, itulah yang mungkin sekali Musa lakukan. Tapi tidak dilakukan Musa. Dia justru berdoa syafaat, meminta Tuhan mengampuni orang Israel. Nah, kita perlu pria yang seperti ini. Pria yang tidak mementingkan dirinya,
Pria yang memikirkan kepentingan istrinya, anak-anaknya, dan orang-orang di sekitarnya. Ya memang banyak juga pria yang punya kepedulian terhadap orang lain, tetapi itu yang dipedulikan adalah orang-orang yang bisa menguntungkan dia sebenarnya, Pak. Seringkali itu terjadi, betul. Sehingga Ya. dia bisa peduli dengan orang lain tapi tidak peduli dengan keluarganya sendiri. Betul, Iya. betul. Iya, bagaimana dengan sikap sehari-hari itu, Bapak? Yang lainnya adalah ini, lembut ya. Nah ini penting ini. Pria lembut artinya tidak menyalahgunakan kekuatan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Pria lembut artinya pria yang bisa menguasai emosinya. Saya masih ingat kisah Daud. Dia berkesempatan membunuh Saul, raja yang sedang mengejarnya dan ingin membunuhnya. Tapi apa yang Daud katakan kepada perwiranya, sewaktu mereka berkesempatan membunuh Daud, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku, untuk melakukan hal demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan. Kita melihat sikap lembut dari Daud, sikap yang tidak menyalahgunakan kesempatan atau kekuatan untuk mendapatkan yang diinginkannya. Terlalu banyak pria yang sekarang ini menggunakan kekuatan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Dengan kekasarannya, dengan kemarahannya, dia bisa mengancam orang sehingga dia bisa memperoleh yang diinginkannya. Kita tidak mau pria yang seperti itu. Kita mau melihat pria yang lembut, yang berani berkata, jangan, kita takut akan Tuhan, biarkan nanti Tuhan yang akan berikan kepada kita apa yang kita perlukan. Dan jangan gunakan kekuatan atau kekasaran kita itu. Ya sebenarnya kita bisa belajar banyak kelemah lembutan ini dari Tuhan Yesus juga, Pak Bal, ya. Tepat sekali. Sikapnya terhadap anak-anak, terhadap wanita dan sebagainya. Betul gitu. sekali. Ya. Tetapi apakah itu tidak menimbulkan bahwa dia disebut sebagai orang yang penakut, Bapak? Sama sekali tidak ya. Memang kadang-kadang lembut dikaitkan dengan kelemahan ya, Banci, dengan Pak. banci, feminin lah. Nah ini pria takut sekali dengan label-label seperti itu. Tidak, justru kemampuan dia bisa menguasai emosinya, bisa menekan ya kekuatannya. Ini menunjukkan kekuatan yang lebih besar lagi. Maka kita juga membutuhkan pria yang berani. Artinya apa? Pria yang berprinsip dan rela membayar harga untuk keyakinannya. Ya, saya masih ingat cerita Mordekai, ini di kitab Esther. Dia dibawa tekanan untuk menjilat kepada seorang perdana menteri yang bernama Haman, tapi dia tidak melakukan hal itu. Di Alkitab, di kitab Esther 5 ayat 9 dikatakan, pada hari itu keluarlah Haman dengan hati riang dan gembira. Tetapi ketika Haman melihat Mordekai di pintu gerbang istana raja, ia tidak bangkit, tidak bergerak menghormati dia. Maka sangat panaslah hati Haman kepada Mordekai. Kita mesti belajar dari Mordekai. Berani ya, ada prinsip, dan berani membayar harga untuk keyakinannya. Saya kira terlalu banyak pria sekarang yang tidak punya prinsip, tidak berani bayar harga untuk keyakinannya. Ikut arus, ambil jalan aman. Tidak ya, kita mau memberikan contoh positif kepada anak cucu kita. Ya, saya justru teringat akan Daniel, Sadrak, Mesach, dan Abednego itu, Pak Bal, yang berani menyatakan sikapnya itu, Pak Bal. Tepat sekali. Pak Bal, tadi perbincangan ini kita beri judul dicari laki-laki atau pria yang setia gitu, Pak Bal. Kesetiaan ini apa menjadi ciri juga? Sangat. Ini adalah ciri yang memang utama ya. Artinya ini nih, setia kepada Tuhan dan keluarganya. Nah ini kita mau mencari pria yang setia seperti ini. Ya dikatakan di Alkitab tentang Ayub. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka, anak-anaknya ya, menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Kita butuh ya pria yang setia kepada Tuhan dan keluarganya. Ya, tidak berdosa, mendoakan keluarganya, menguduskan keluarganya. Ya, memang banyak kita jumpai sekarang ini pria yang meninggalkan keluarganya, Pak Bal. Tepat sekali, tidak setia lagi. Terlalu banyak. Dan inilah saya kira yang menakutkan saya ya. Apa yang akan diingat oleh anak cucu kita?
contoh seperti apakah yang kita berikan kepada mereka. Dan kalau kita sudah begini buruk, bayangkan apa yang akan terjadi pada mereka. Mereka mungkin sekali akan lebih buruk daripada kita. Tapi memang biasanya mereka selalu menemukan alasan gitu Pak Paul untuk menjadi tidak setia. Kalau ya, sebab memang kecenderungannya ada ke sana ya pria-pria ini nih. Maka tadi harus kita tekankan, harus pertama-tama setia kepada Tuhan. Karena dia setia kepada Tuhan, dia tidak tega melukai istrinya. Masa untuk kesenangan dia sendiri, dia rela melihat istrinya menangis? Enggak ya, karena dia setia kepada Tuhan, dia rela untuk mengorbankan kepentingannya. Supaya istrinya pun bahagia, anak-anaknya pun bahagia. Dia tidak hidup hanya untuk dirinya sendiri saja. Bapak, saya pernah dengar ada gerakan di Amerika namanya Promise Keepers ya kalau nggak salah. Laki-laki yang benar-benar bertobat, diperbaharui, dan keluarganya juga diperbaharui begitu. Benar-benar mempengaruhi lingkungan secara besar-besaran begitu. Menurut pendapat Pak Paul bagaimana kalau misalnya kita mungkin tanda kutip coba-coba kali ya seperti itu gitu di negara kita gitu Pak Paul? Sebetulnya sudah ada ya, beberapa kali saya mendengar ada itu KKR atau conference atau retreat khusus pria-pria ya, dan ya tujuannya sama seperti Promise Keepers, mau mengajak pria kembali kepada Tuhan, setia kepada Tuhan Yesus dan setia kepada keluarganya. Nah, saya kira itu ide yang baik. Sudah waktunya pria-pria ini kembali lagi kepada Tuhan. Iya, mengambil keputusan itu mungkin bisa dilakukan di dalam saat itu Pak Paul. Tetapi untuk memelihara janji itu yang sulit itu Pak Paul sebagai seorang pria. Betul. Maka sebaiknya lah pria yang rohani, yang memang takut akan Tuhan, bergaul dengan pria yang rohani dan takut akan Tuhan, sehingga saling mengingatkan, menjaga. Sebab kita lemah. Gitu ya Pak ya. Betul. Betul. Kalau tidak memang kita mudah sekali lupa, terbawa arus kembali. Ya, ada satu ide memang di dalam kelompok yang kecil itu di mana yang satu secara tegas bisa mengingatkan kalau temannya atau anggota persekutuannya itu mulai meninggalkan Tuhan. Iya, seperti itulah ya. Betul. Ya. Jadi memang apa yang dicari ini laki-laki atau pria yang setia ini sebenarnya ada di dalam diri kita sendiri Pak Paul. Hanya kita harus menjadi pria yang setia baik kepada Tuhan dan juga kepada keluarga. Tepat sekali. Terima kasih banyak Pak Paul untuk perbincangan ini, juga Ibu Bulan. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang dicari pria yang setia. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.